Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita akan bahas apa itu pre-talk dalam hipnosis dan apa fungsinya. Nah, sebelum kita bahas, silakan subscribe dulu channel ini. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Insya Allah semakin bermanfaat. Kita belajar hipnosis dan hipnoterapi di sini. Dan Anda boleh bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, pre-talk ya. Pre-talk. Pre itu sebelum talk bicara. Jadi sebelum kita bicara dengan tentang hipnosis, tentang sugesti, membicarakan sugesti kepada klien atau menanamkan sugesti kepada klien, kita berbincang-bincang dulu. Apa tujuannya? Apa yang ingin diselesaikan? Apa masalahnya? Apa hambatannya selama ini? Kita bicarakan dulu. Nah, dari situ akan muncul sebuah simpulan sugesti yang tepat untuk dirinya. Nah, ini pre-talk ya. Kita bicara sebelum masalah ditangani, menganalisa juga, kemudian menyimpulkan sugesti sehingga berfungsi dan tepat untuk sesuai tujuan yang diinginkan ya. Itu menurut pandangan saya. Kalau Pak Erwin? Iya. Kalau pre-talk di hipnosis mungkin kalau menurut saya tidak bisa diartikan secara harafiah karena pre tadi sebelum talk berbicara ngapain gitu. Padahal kenyataannya pre-talk berbicara mungkin boleh diistilahkan pre-talk dalam hipnosis itu adalah pembicaraan di awal sebelum hipnotis atau hipnoterapi itu terjadi seperti itu, karena talknya udah terjadi tapi udah pre kan, semacam seperti itu. Jadi tidak bisa diartikan secara harafiah dan ini bisa terjadi di hipnosis permainan ya. Kita melakukan pre-talk berupa uji sugestibilitas ya, bagaimana menguji sugestibilitas, tingkat sugestibilitas mereka, atau di hipnoterapi kita membicarakan tentang permasalahan dalam diri mereka, harapan mereka dan lain sebagainya. Terus kemudian kita bisa menyimpulkan kira-kira sugesti yang tepat, yang sesuai, yang relevan bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan ini ya sangat penting. Termasuk pendekatan ini termasuk pre-talk ya. Jadi misalkan kita mau street hipnotis, kita mendekati orang ini berarti langkah kita pre-talk juga ya. Padahal kan sebelum hipnotis terjadi, termasuk langkah bukan hanya perkataan tapi langkah, cara gaya kita itu termasuk pre-talk ya sebelum hipnotis. Ya bagian dari pre-talk, tapi tetap akan terjadi yang namanya hipnosis sih. Saya yakin mau ada apapun bentuknya gitu ya, apapun versinya, tetap akan ada komunikasi, akan ada talk di situ lah. Di awal ya. Kalau sama sekali nggak ngomong, ya versi limbat itu. Dan apa fungsinya ini? Fungsinya kalau saya maknai adalah ini sangat berfungsi. Jadi memang membuat klien yang kita hipnotis atau subjek ya. Sebenarnya subjek atau objek sih sebenarnya. Ada yang menganggap subjek, ada objek itu kan yang dikenai ya. Tapi ada orang yang menganggap subjek sebagai, padahal subjek itu dalam bahasa Indonesia pelaku ya. Tapi orang menganggap yang kena hipnotis itu subjek. Ya sudah dianggap klien. Jadi klien bikin nyaman, klien merasa aman, klien merasa terjaga karena ada komunikasi sebelum hipnosis terjadi. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada pre-talk ya kemungkinan tidak terjadi hipnosis. Gitu ya. Itu untuk hipnoterapi mungkin, karena keamanan, kenyamanan. Kalau yang untuk hipnotis permainan mungkin lebih kepada menciptakan mindset kepada mereka bahwasannya seseorang ya yang akan melakukan sesuatu terhadap diri saya ini punya kelebihan. Punya kemampuan untuk mengontrol pikiran orang lain, punya ya magician lah, punya apapun lah semacam seperti itu, punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran, membaca pikiran orang lain dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita melakukan uji sugestibilitas berupa permainan-permainan sulap yang akan membuat mereka takjub dan lain sebagainya semacam seperti. Tadi disinggung limbat ya. Limbat kan tidak pernah bicara ya. Ya pernah bicara, namun dalam actionnya kan tidak pernah bicara. Nah, dia pre-talknya berarti dengan diam. Mungkin gitu ya. Jadi dia membuktikan dulu apa keilmuannya, apa hasil dari prakteknya, kemudian orang menjadi terpana gitu ya. Dan akhirnya
tertanam di dalam pikiran bawah sadar penonton bahwa limbat itu diam tapi pritok. Ya, makanya pritok yang diam mungkin ya yang saat ini paling bisa terjadi itu ya dilakukan oleh limbat. Kan limbat sudah terkenal memiliki kelebihan, kemampuan, memiliki apalah indra keenam atau mungkin punya magis yang sangat luar biasa atau apa. Ada orang yang mungkin merasa misalkan didatangi limbat tanpa bicara dia sudah terbentuk ya. Gestur saja bahwasanya ini seperti seolah-olah menghipnotis. Ini gerakan dia mau nyuruh saya untuk tidur ya mungkin tidur. Misalkan ditekan begini dia akan ikut begini ya. Karena nanti apa ya? Saya burung hantunya udah nggak ada. Kalau sih kan bisa dibantu sama burung hantunya. Oke. Nah itu adalah fenomena pritok ya. Jadi akan banyak kita bicarakan di kelas hipnosis ya, ada instan hipnosis dan ini penting di hipnoterapi sangat penting, di hipnosis permainan juga sangat penting. Kalau boleh saya bilang, saya analogikan misalnya ini merupakan suatu bentuk permainan sepak bola, pritok itu sudah bagaimana caranya sudah sampai ke titik di mana dia itu mengecoh kiper lawan. Hipnotis yang kita lakukan kan tinggal ngegulin yang sudah gawang kosong. Iya, sudah tersetting gitu ya. Di pritok itu sudah kita setting jawabannya bahkan ada kipernya. Bahkan pritok itu jawabannya kita sudah tahu, nanti klien akan jawab apa gitu kita sudah tahu gitu loh. Pritok itu pokoknya itu bola yang dari bawah dari kiper ke backnya, ke gelandangnya, ke strikernya udah melewati. Pokoknya kiper lawan udah melewati lah. Pokoknya tinggal gawang kosong. Hanya satu ketololan saja sudah menerobos semuanya ya. Ketidakberuntungan yang membuat akhirnya tidak terjadinya gol. Atau tidak terjadinya keberhasilan di bidang hipnosis maupun hipnoterapi. Nah, begitulah. Itulah pentingnya pritok ya. Bahkan pritok sudah bisa kita setting jawabannya ketika kita sudah paham bagaimana menguasai pritok itu. Ikut kelas kami di masterhipnosis.com. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau mau mendaftar di 085 32 99 99 633. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.